Lagi sekarang ya, justru gara-gara perang Israel ini, maka Islam ini runtuh ya. Gara-gara perang Israel melawan Hamas ini, Islam ini runtuh. Di dunia barat sudah tidak mendapat tempat di hati orang-orang kulit putih, kecuali kalau dia homo, ya LGBT, yang sebentar lagi mau digorok sama orang Islam. Saat di dunia, ya memang orang Islam ini brengsek biadab. Gimana rencana Donald Trump ya untuk membuat perdamaian, dan itu disetujui oleh semua negara-negara Islam, bahkan Indonesia akan dilibatkan ya, seperti yang kita duga akan menjadi ngirim tentara. Soalnya tentara Indonesia nganggur, ya kan, tentara Indonesia nganggur, daripada nanti nembakin mahasiswa demo, mendingan dikirim ke Gaza ya, dapat duit. Makanya kemarin dia lobby ke Qatar, si Prabowo itu kan, supaya dapat bisnis, ya kan, bisnis menjaga. Luar biasa. Shalom Indonesia, shalom semuanya yang ada di seluruh dunia, di Eropa, di Israel, di Haifa, alma mater saya. Hari ini kita masih bicara tentang Gaza ya, dan Israel. Dan tadi barusan juga kita di awal saya putarkan lagu yang bagus ya, lagu yang cukup menarik. Bagaimana sekarang para pemimpin Gaza yang tadi dilakukan tadi itu udah meninggal ya, udah koit semua, udah KO, udah mati, udah pada ini ya, pada masuk Alexis semua ya, dapat bidadari. Nah, yang menarik lagi tadi ketika Macron ya, katanya orang Indonesia Macron itu kagum-kagum sama Hamas ya, karena nggak rontok-rontok ya, karena sebetulnya nggak rontok-rontok karena si Macron juga yang menghalang-halangi kan. Si Macron yang menghalang-halangi Israel melakukan tugasnya. Tetapi pada kenyataannya hari ini kalau Anda melihat ya, bagaimana dengan tadi ya yang sudah dilakukan oleh Israel. Satu-satu teroris itu dibunuh semua ya. Dari mulai di Yaman, yang mulai di Lebanon, ya kan? Di Syria, di Irak, di Iran, semuanya dihabisi satu-satu. Kalau Anda masih mau bilang Israel masih kalah, ya Anda, si Macron ini ya memang nampaknya memang propaganda. Dia memang sudah kelihatan sekali dibayar sama si Qatar ya. Karena si Macron kan beberapa hari lalu kita sudah bicara berhari-hari bahwa mereka ini terima uang. Ya, dari mulai si Starmer, Macron, ya itu sudah terima uang semua, sudah disogok semua. Bahkan Charles pun, Raja Inggris, ya disandra. Ya kan, dia dipaksa untuk membela Islam. Karena skandal pembunuhannya di Al-Fayed, ya. Tetapi yang paling mengerikan lagi sekarang, ya, justru gara-gara perang Israel ini, maka Islam ini runtuh ya. Gara-gara perang Israel melawan Hamas ini, Islam ini runtuh. Di dunia barat sudah tidak mendapat tempat di hati orang-orang kulit putih, kecuali kalau dia homo, ya LGBT, yang sebentar lagi mau digorok sama orang Islam. Ya, ironik sekali ya, tetapi itu yang terjadi. Dan kita melihat bagaimana akhirnya mereka bunuh diri ya. Saya lihat ya, akhirnya bunuh diri orang-orang ini ya, salah mereka sendiri ya. Mereka bunuh diri dan apa namanya, membongkar aibnya sendiri. Orang-orang Islam ini membongkar aibnya sendiri dan akhirnya membuat kebencian, kemarahan di hati orang-orang kulit putih. Ya, yang mungkin tadinya beberapa orang mulai bersimpati, tetapi dengan kondisi seperti ini tentu saja marah ya. Tentu saja marah dan menjadi masalah besar sekarang, terjadi pengusiran imigran di mana-mana. Mungkin pemerintahnya mungkin menyetujui adanya imigran, tapi sekarang goyang. Ya, si Nigel Farage aja dengan si Starmer aja, sekarang si Nigel Starmer udah kalah, nggak nyampe separuhnya ya. Sudah pasti selesai tuh si Keir Starmer itu digantikan oleh Nigel Farage besok ya. Geert Wilders juga sama ya. VVD itu dan partai kiri lainnya ketinggalan jauh.
Geert Wilders sekarang sudah 34 ya, kurang 3 lagi. Kalau 37 dia single majority. Dukung Geert Wilders ya, Anda yang tinggal di Belanda, dukung Geert Wilders. Kalau Anda kepengen Belanda selamat dari orang-orang Islam ini, dukung Geert Wilders. Kalau kamu tidak dukung Geert Wilders, bonggan kamu. Nah, saya sendiri bagaimana? Saya selalu menghimbau ya teman-teman saya, dukung Geert Wilders. Ya. Banyak orang salah paham dengan Geert Wilders. Oh, Geert Wilders anti-Islam. Saya 40 tahun tinggal di negara Islam terbesar di dunia. Ya memang orang Islam ini brengsek, biadab. Ya. Hari ini siapa sih orang yang nggak tahu kalau gereja di Indonesia itu kudu bayar upeti sama Islam kalau pengen lancar, ya kan? Dan masalahnya banyak pendeta yang banci. Jadi pendeta karena banci jadi banci kan? Nggak berani sama Islam, terus diam-diam saja. Dia tidak mau dia tidak mau mengakui bahwa dia itu bayar upeti sama Islam supaya bisa ibadah lancar. Dan mereka takut untuk lawan. Ya, pendeta-pendeta ini yang kamu ikutin itu. Macam Gilbert itu kan banci kan, pendeta banci yang melambai-lambai begitu akhirnya. Nah, itu yang terjadi ya, itu yang terjadi saat ini yang menjadi pergumulan ya, pergumulan besar buat kita semua, sehingga saya suka ngelus dada ya kalau melihat kondisi kekristenan ya, takut ya, alas bersembunyi di balik kata kasih, padahal mereka tidak punya kasih sama sekali. Terbukti pendeta-pendeta ini mata duitan. Mana bisa orang mata duitan bisa punya cinta? Nggak bisa. Ya, memperkaya diri sendiri, ya dia pura-pura punya cinta, punya kasih katanya. Oh kita harus mengasihi bro, tapi jemaatnya sendiri kayaknya nggak diurusin. Bohong dia ini ya. Ya Niko, kita harus mengasihi, Gilbert kita harus mengasihi, jemaatnya kayaknya nggak diurusin. Ya kan? Nah, belajarlah tentang cinta itu dari Mother Teresa, dari Paus Francis, dari saya. Ya, tidak ada jemaat di tempat kita yang kekurangan, nggak boleh. Haram jadah kalau sampai mereka nggak punya beras di rumah. Ya kan, sampai nggak bisa bayar sekolah, jemaat kita nggak boleh haram jadah. Apalagi sampai mereka diusir dari rumah kontrakannya. Kecuali kamu tidak ada di kita, terus ngaku-ngaku jemaat kita, ya bukan urusan kita. Ya. Tapi bahkan orang Islam aja kita kasih makan kok. Ya kan, itu kegiatan kita. Siapa yang setuju, saudara, ayo terus, ya teruskan perjuangan kita. Ya, kita membutuhkan banyak sekali donasi, bukan buat saya. Saya tidak serupiah pun mengambil dari donasi itu. Saya hidup dengan bekerja, mengajar. Ya, saya mengajar. Saya sekolah S3 teologi, S2 saya 2 kali, S3 dan saya ambil lagi di Haifa University, meneruskan sekolah saya. Ya, Jewish Study. Jadi saya nggak main-main, ya. Bahkan juga saya ada di Hebrew University. Kita ada ngambil kursus online-nya ya, saya di Hebrew University. Kursus online juga, ya kan. Waktu itu untuk belajar bahasa Ibrani ya. Tetapi pada kenyataannya sekarang ya pendeta-pendeta kan pada marah sama saya. Kenapa? Karena saya membongkar kebejatan mereka. Dan yang paling penting sekarang ya, dengan melihat kondisi seperti ini, Anda melihat dengan mata kepala sendiri, ya bagaimana Islam itu runtuh di depan mata Anda. Islam itu runtuh. Bahkan di Indonesia sendiri, Islam runtuh dari dalam, dari orang Islam sendiri yang meruntuhkannya. Ya kan? Orang-orang seperti Ade Armando, Kumaila, dan banyak lagi ya. Munsir Siri, membongkar kebiadaban Islam. Ya, mereka dengan vulgar cerita ya bagaimana Islam itu menjadi salah. Dan akhirnya tinggal ya lebih dari 4 juta tiap tahun katanya murtad ya. 10 tahun aja ada 40 juta. Gila ya. Kalau 4 juta ya. Tapi kan di berita yang awal kan 7,5 juta, lalu jadi 4 juta katanya ya, direvisi. Jadi 2,5, tapi lalu jadi 4 juta lagi ya. Nah, yang benar yang mana? Pokoknya ada jutaan orang murtad. Islam ditinggal. Sedangkan Anda semua, ya, gereja-gereja melihat ada peluang ini. Tapi kamu tidak berdiakonia, malah kamu memperkaya dirimu sendiri. Ya, etan kamu memang pengikut iblis ini kan, pada pendeta-pendeta ini kan. Ya kan, gereja kan tidak ubahnya dengan Alexis kan. Akhirnya pendetanya berzina sama jemaatnya, sama-sama jemaatnya Cina.
Kan gereja nggak beda dengan Alexis. Ya kan? Kelihatannya haleluya, haleluya sambil esek-esek, udah bara-bara basah semua kan. Iya kan? Ini gereja sama Alexis bedanya apa coba? Isinya perzinahan, perselingkuhan di dalam gereja, saat pendetanya, saat jemaatnya, pengurusnya semuanya. Iya kan? Kenapa? Karena gereja tidak melakukan tugasnya untuk memberitakan Injil dan memberi makan dunia. Terlalu lamban. Dan kalian suka dengan gereja-gereja seperti itu, ya karepmu. Mau ditipu. Kalau saya emang nggak mau ditipu. Sejak 2014 saya ambil alih sendiri. Kita bikin komunitas sendiri. Kita bagi. Kita selalu support orang-orang yang kekurangan. Saya gimana? Saya mengajar. Ya, bahkan setiap ada kita surplus donasi, kita kembalikan lagi. Teladanilah saya. Seperti saya meneladani Kristus. Ya. Ayo, support ya. Untuk Damaris, Damar Kasih, Embun Pagi, supaya kamu diberkati. Serius, kalau kamu beri makan Indonesia, lolos Indonesia. Lihat makan bergizi gratisnya Prabowo gagal semua. Keracunan semua. Damaris, kita diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Ya kan? Makannya jauh lebih bergizi punya Damaris daripada punya Prabowo. Padahal Damaris kita, dia kan, fundraisernya adalah DPO. DPO penistaan agama. Sementara MBK-nya Prabowo ada dana APBN 700 triliun. Mana semua uangnya coba? Bus, jadi racun semua. Jadi racun. Biasa umprit. Ya, saya mau tunjukkan tadi ya. Aduh, makan bergizi gratis, isinya cuma gitu doang. Sebentar ya, saya tunjuk sambil ngobrol-ngobrol ya. Saya tunjukkan makan bergizi gratis. Tapi kita nanti temanya adalah tetap ini ya. Bagaimana rencana Donald Trump ya untuk membuat perdamaian, dan itu disetujui oleh semua negara-negara Islam, bahkan Indonesia akan dilibatkan ya, seperti yang kita duga akan menjadi ngirim tentara, soalnya tentara Indonesia nganggur ya kan, tentara Indonesia nganggur, daripada nanti nembakin mahasiswa demo mendingan dikirim ke Gaza ya, dapat duit. Makanya kemarin dia lobby ke Qatar si Prabowo itu kan, supaya dapat bisnis, ya kan, bisnis menjaga. Sebentar ya, mana nih tadi ya, makan bergizi gratis. Nanti deh kita cari ya, makan bergizi gratis, makan bergizi gratis Prabowo. Iya, ini contohnya makan. Mana nih gambarnya nih? Mana? Kenapa tidak mau ini? Aduh, saya kecilin mungkin kebesaran ini. Kasihannya makan bergizi gratis ya. Aduh, sama Damaris emang ada apa-apanya ya, gila. Nih saya tunjukkan ya, makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Ya. Kasihan ya, makan bergizi gratis ini ya.
Makan bergizi gratis. Karena kita lihat ini Damaris ya. Ini Damaris. Shalom Baruch Ata Adonai Eloheinu, Melech Haolam, Hamotzi Lehem min Haaretz. Shalom sahabat kebaikan di Jabodetabek. Hari ini, Selasa, 30 September 2025, semangat berbagi kembali hadir di Cibubur. Tim Damaris Pancasila menyiapkan ratusan porsi istimewa. Di titik Cibubur, kami sajikan nasi putih, ayam goreng, mie goreng, sayur capcay, serta jus jambu merah yang menyegarkan. Ini adalah wujud nyata diakonia, pelayanan kasih yang tak pernah lelah. Senyum penerima adalah anugerah terbesar, bukti bahwa kebaikan terus menciptakan gelombang kebahagiaan. Terima kasih kepada Yayasan Damaris Pancasila Indonesia, para donatur, dan pengurus. Tuhan memberkati, mari terus mewujudkan Indonesia yang lebih peduli. Shalom Baruch Ata Adonai Eloheinu, Melech Haolam, Hamotzi Lehem min Haaretz. Selamat pagi di hari Selasa yang penuh berkah. Pada 30 September 2025, Rumah Makan Gratis Damaris Pancasila Surabaya kembali menebar kebaikan. Dengan semangat diakonia yang tak kenal lelah, kami siapkan 200 porsi hidangan bergizi penuh makna. Menu istimewa hari ini, nasi putih, cah taoge, kangkung plecing, bihun goreng, telur pindang, ayam cabai garam, ayam goreng, air mineral, dan buah pisang. Setiap sajian adalah bukti nyata dari misi kami untuk melayani sesama. Kami berterima kasih kepada Yayasan Damaris Pancasila Indonesia dan para donatur atas dukungan yang luar biasa. Dokumentasi ini merekam jejak kebaikan dan persatuan di Surabaya. Sanggupkan kutuk berdiri. Shalom Baruch Ata. Oke, pertanyaannya ya supaya fokus diskusinya ya. Kira-kira ini kalau Timur Tengah ini sudah damai ini, ya Indonesia mau dagang apa lagi ya? Kalau Timur Tengah ini sudah damai, Indonesia mau dagang apa? Nah itu aja. Mau bisnis apa yang mau dijual? Isu Palestina, politik, bawa isu Palestina. Mau ribut apa, demo apa, bawanya isu Palestina ya. Ya kan? Kira-kira mau jual apa ya Indonesia ya? Tapi ini ada Ompung Toba sudah masuk, mungkin Ompung Toba bisa kasih prolog lagi ya, sekali lagi tambahan ya untuk memperkaya. Silakan Ompung.